biasa. Yang menjadi luar biasa adalah kemanfaatan untuk jamaah masyarakat, tidak hanya ubudiyah, tapi mungkin bisa ekonomi ataupun yang lainnya. Nah ini akan menjadi tantangan kita semua, karena sekarang banyak sekali masjid-masjid yang memang bertransformasi menjadi sebuah masjid yang bisa memberikan pelayanan, memberikan penghidupan yang layak pada masyarakat sekitar. Nah, mungkin bisa menjadi evaluasi kita, kira-kira masjid kita sudah bisa memberikan manfaat selain ubudiyah ekonomi kepada masyarakat sekitar belum? Nah itu. Jadi itu ya. Kemudian yang ketiga, kami ucapkan terima kasih pada para sponsor ya yang sudah berkontribusi untuk mensukseskan acara ini. Ada dari Masjid Saliman, ada dari Badan Wakaf UII, ada dari KSPPS dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian yang keempat, kami juga mohon maaf apabila kami di dalam melayani Bapak Ibu semua, baik tempat maupun obor HP-nya nanti banyak sekali kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena nyun sewu kuota kami batasi ya, kuota kami batasi. Kemarin ada beberapa yang mencoba untuk masuk, link kita tutup pada hari Jumat karena sudah kuota sudah terpenuhi. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti akan kita perbaiki, dan yang belum bisa ikut pelatihan pada pagi hari ini mungkin akan kita prioritaskan untuk yang akan datang. Jadi mungkin demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pengurus harus bergerak, termasuk Pak Larman, Pak Mustasar ini. Kalau dulu bahasanya Mustasar ki ya ya. Sekarang semua bergerak. Tim kami untuk wakil ketua ke bawah, dari wakil Rois, Mustasar, Pak Ismail, wakil Rois, kemudian ada Awan, kemudian wakil sekretaris, terus lembaga yang ada di bidang kami itu LPM, RMI, kemudian ada CKH dan Jakman. Nah, dalam pelaksanaan program ini, biar semuanya bergerak, ada program haflah. Bentuknya adalah haflah. Setiap 2 bulan ada haflah. Kalau kemarin setelah di Wahid Hasim, kemudian di STH, kemudian sekarang ini haflah bidang RMI dan kepesantrenan dan kemasjidan. Sambil haflah ini, kemudian kita melaksanakan program kerja. LTM ada 2 program kerja yang terlaksanakan ini, walaupun masih proses juga. Pendataan masjid dan pelatihan untuk takmir masjid. Ini nanti sekaligus didata Pak Mustain nanti untuk masjid-masjid ini. Semoga semuanya NU. Kalau ada yang non NU, ya tidak apa-apa, monggo. Artinya biar lebih manfaat pada orang lain tidak apa-apa ya. Kalau ada yang non NU monggo, tidak apa-apa. Kita biar berbagi, biar lebih manfaat. Jadi untuk itu kegiatan ini, kemudian RMI juga ada kegiatan dalam rangka haflah ini. Intinya kami ini terima kasih sekali jadi para sponsorship dan mitra kegiatan ya untuk kegiatan ini. Kalau hanya mengandalkan itu mungkin dari kas PCNU, yang mungkin kita kewalahan. Dengan adanya sponsor mitra untuk kegiatan ini, kami akan melaksanakan kegiatan besar haflah. Puncak haflah kegiatan sudah dimulai sejak kemarin, ada mujahadah dalam rangka Harlah RMI 68, kemudian pelatihan medsos,
emis pondok pesantren. Kemudian masih ada 3 kegiatan. Hari ini adalah workshop pengelolaan masjid. Untuk besok pagi adalah pelatihan UMKM pembuatan roti di Pondok As-Solikah 2. Puncak acaranya nanti tanggal 6 Juni, Senin pagi jam 8. Itu adalah apel dan juga haflah sekaligus halal bihalal PCNU Sleman yang akan diisi oleh Haji Gus Muafik ya. Nanti akan diisi Gus Muafik pada tanggal 6 itu. Tempatnya di Pondok Pesantren Ki Hajar Dewantoro. Pondok Pesantren Ki Hajar Dewantoro itu Jalan Cangkringan sampai ada di situ perempatan, nanti masuk kiri sedikit kanan. Tidak usah, kalau misalnya nanti tidak ada susunan undangan tertulis, ya ini dianggap undangan resmi. Kami mohon kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Jam 8 pagi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian kaitan dengan workshop ini, kami berharap karena Bapak Ibu semangat sekali sampai malam tadi masih tawar-menawar untuk peserta yang mau ikut. Ya, ini semangatnya luar biasa. Semoga nanti bermanfaat. Kalau mungkin tahun depan itu kelanjutan, ada kemungkinan juga mengulang lagi Pak, yang belum gitu. Jadi mungkin karena kita kesempatannya itu hanya ada 6 bidang. Kalau 12 sesuatu kali yang sangat luhur kedudukannya, sampai Rasul menyatakan syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Sejelek-jelek tempat adalah pasar, karena di situ banyak orang bohong, kurangi timbangan, melawari janjine dan sebagainya. Dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Nah, agar masjid betul-betul bisa seperti itu dan masjid betul-betul menjadi sebagaimana dimaksudkan Rasulullah, yakni masjid yang bersifat multiguna, maka perlu adanya yang namanya manajemen, tata kelola dengan baik, sehingga unsur-unsur tata kelola harus dipenuhi di dalam setiap masjid-masjid kita. Harus ada yang namanya planning, perencanaan, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan didasarkan kepada analisis SWOT. Kemudian juga harus ada organizingnya, diorganisir, ada kepengurusannya, ada struktur organisasinya, yang semuanya harus bergerak, harus betul-betul berbuat yang sama baiknya antara satu elemen dan elemen organisasi yang lainnya. Harus ada actuating, harus ada penggerakan. Kalau memang loyo tidak jalan, harus digerakkan. Rapatnya diajake, kemudian sering diingatkan. Kemudian juga harus ada yang namanya monitoring dan juga evaluasi. Ada yang namanya budgeting, kudu ono biayane, dicari sumber dananya agar bisa menggerakkan aktivitas masjid. Pepatah lama mengatakan jer basuki mawa piyo. Maka harus ada sumber keuangan yang ditata dengan baik, ada transparansi. Jangan lagi ada duit tidak dicatat, jadi kurangi keikhlasan, itu nanti bubar tenang, duitnya bubar. Kemudian juga ada pelaporan dan ada administrasi yang baik. Itu yang namanya manajemen masjid atau NU, ranting NU, PCNU, yang itu menjadi nazir, tapi tidak pernah nyetok. Itu memang, monggo ini Mas Mustaqim ada PR besar Mas. Monggo LTM kita itu perlu membuat semacam edaran, himbauan dari PCNU agar MBC-MBC NU, ranting-ranting NU yang memiliki beberapa masjid yang diwakafkan nazirnya MBC yo ngopeni, yo ngaruhke dan merenahke. Kalau perlu bikin bank dai-nya, bank khotibnya ditawari kepada masjid-masjid siapa yang butuh khotib, butuh imam dan seterusnya, itu ada
ada bank imam dan bank khatib nanti ditawarkan oleh MBC. Memang kita namanya tidak harus semuanya bergerak, MBC itu bergerak. Ini juga tugas LTM yang nanti menggerakkan MBC. Pertemuan rutin dari habis ini nanti betul ada usul akan dibentuk forum. Nah, itu perlu ada pertemuan rutin, tidak hanya setahun sekali, nanti selanjutnya perlu ada pertemuan rutin, forum komunikasi antar masjid-masjid yang dan beberapa kami berpaham Ahlussunnah Jamaah atau yang masjid-masjid lain. Satu lagi, monggo tadi tengahnya ada, monggo Mas. Ya, sing ngarep ya. Sungguh ngalah di sana ya. Ya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Sumargono dari Sumargono dan Pak Puji nanti 2 orang dari utusan masjid Selatan Suciati ini, tangga sini, Kondangan Permen Madi Sleman. Yang kami tanyakan di sini bahwa di masjid kami adalah masjid yang netral Pak kebetulan. Kebetulan dulu dibangun dengan berbagai unsur masyarakat, jadi tidak bertali temali dengan salah satu organisasi Islam. Yang kami tanyakan yang pertama adalah bagaimana menyusun panduan dasar untuk kemakmuran masjid yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang itu nanti bisa diterapkan di semua masjid. Itu saja Pak. Yang kedua ini dari juga teman kami juga pengurus masjid Pak Mujiono. Oh sudah Pak, itu saja yang kami tanyakan, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sumargono, bahwa di Masjid Pak Margono itu bersifat lintas golongan atau bahasa beliau netral, sehingga itu tidak diwakafkan ke NU, tidak diwakafkan ke Muhammadiyah, tapi dimiliki bersama masyarakat. Nah, kalau seperti ini, itu seperti yang saya katakan tadi depan, bahwa untuk rekrutmen pengurus itu sebaiknya itu dibikin yang akomodatif akomodatif terhadap berbagai macam golongan atau paham. Saya itu punya pengalaman membuat BMT. BMT itu agar nanti bisa lancar, BMT Mitra Sopan. Itu saya bikin, pokoknya tidak boleh ini diwarnai NU, tidak boleh diwarnai Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah. Sehingga kalau ketuanya NU, wakilnya untuk Muhammadiyah, sekretariat Muhammadiyah. Asing lagi dengan dunia digital, kecuali yang bagi bapak-bapak yang usianya sudah berapa, 50 ke atas, atau mungkin pengurus masjid itu kadang-kadang sudah purna tugas dari ASN. Nah itu memang belum begitu menguasai. Nah, pemanfaatan teknologi digital saat ini dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah kebutuhan, itu yang pertama. Ini merupakan suatu tantangan bagi kita takmir masjid untuk barangkali merekrut dari pengurus masjid itu anak-anak muda, sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, manfaatnya dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaporan keuangan masjid menjadi lebih mudah dan praktis. Jadi nantinya pengurus masjid dapat input laporan dari mana saja. Yang penting ada sinyal wifi. Nah itu yang paling penting itu. Kalau nggak ada wifi ya kita nggak bisa input juga kalau pakai internet. Langkah pertama nanti kita membuat dulu format laporan dalam bentuk Excel.
Ahlan wa sahlan bihudurikum atas nama Lembaga Kemakmuran Masjid Suciati Saliman, juga mewakili Yayasan Suciati Saliman Raharjo. Mudah-mudahan silaturahim kita pada hari ini merupakan awal yang baik, sehingga nanti kita bisa memberikan kemanfaatan bagi diri kita pribadi dan juga kepada umat, khususnya kepada agama Islam. Dan akhirnya kita bisa bersama-sama berdoa bersiar melalui masjid. Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja bahwa ini profil saya. Jadi sebenarnya kalau disebut pakar itu ya bukan. Saya ini praktisi sama dengan Bapak Ibu. Nah, jenenge praktisi ini kan salah mboten napa-napa. Kurang itu wajar karena kita praktisi. Praktisi itu lebih kepada learning by doing. Jadi menjalani sesuatu sambil terus mempelajari, ngecek kira-kira ada kerusakan di mana tentang motor, tentang granit dan sebagainya, tentang lampu dan sebagainya di bagian teknis bagaimana, termasuk sound system. Kemarin sound system saja ternyata kami ini masih kita harus mengundang dari Jakarta karena ternyata yang bisa nyeting jadi ya ini salah satu problem kendala yang kami hadapi. Jadi ditinggali peralatan yang canggih tapi ternyata belum ada yang bisa nyeting, jadi harus kembali kepada yang tinggali yang betul kuatkan. Juga SDM, bagian SDM terus kebersihan, administrasi dan FO di depan. Yang rumah kaca itu kita gunakan administrasi dan front office, begitu kalau mau ada beberapa yang mau mengikat di sini, mau